IHSG, hai Sani Muslimah. Blunder di situ jual kelebihan. Opo Antonius Leo, Reski Yunanto. Iya. Ya, oke. Start dari IHSG. IHSG-nya ketahan di support 6561 ini angka yang cukup sakral ya. Dan hari ini ada yang istimewa. Yang istimewa tuh saham-saham dari batubara memang mulai mantul ya, mulai mantul dari area supportnya di bawah nih. PTBA udah naik selama beberapa hari. Kita ada masuk di Duit sih, Mtrade ada di Duitnya juga udah naik. Terus kita lihat beberapa saham batubara lain seperti Adaro ini juga merangkak naik. Terus kita juga review ITMG-nya ini juga dia ada naik dikit ya. Nih naik dikit. Terus kita lihat Bayan Resources Bian ya, ini dia sempat mantul tadi tapi kemudian dia breakdown dengan volume transaksi cukup besar. Jadi dia paling aneh gerakannya, agak-agak anomali, ketika yang lain turun dia naik, ketika yang lain naik dia turun. Kita mau review dulu untuk harga batu baranya. Newcastle Coal Futures, kita lihat harga batu bara. Aku lebih suka pakai line chart untuk harga batu bara karena lebih jelas. Ini udah mulai mantul dikit tapi sebenarnya tren besar masih turun. Jadi sebenarnya untuk saham-saham batubara kalau mau tradingnya masih jangka pendek dulu sih gitu. Nah, tadi udah ada beberapa saham batubara yang saya mention. Tadi di Mtrade pagi juga kita udah bahas secara monthly chartnya untuk beberapa saham batubara. Ada yang udah mulai nabung dikit-dikit gitu buat trading 1 bulan ini ya silahkan. Tapi kalau di Mtrade kita masih batasi dari saham batubara ini, cuma nitip sendal di 1 atau 2 saham aja. Terus hari ini market value itu 11,7 triliun rupiah. Nah, ada beberapa hal penting yang teman-teman tuh perlu perhatikan. Yang pertama, market value kemarin di bursa itu mencapai 15 triliun rupiah. Biasanya di bawah 10T, di bawah 10T terus. Nah, ini udah mencapai kemarin 15 triliun. Yang diborong, yang banyak transaksinya masih saham-saham big cap perbankan. Terus hari ini market value itu sekitaran 11,7 triliun rupiah. Lumayan gede untuk market value hari ini ya. Jadi untuk saham-sahamnya apa aja, masih dari saham-saham big cap banking juga. Sedangkan untuk yang di borong asing apa? Kemarin tuh sebenarnya dari 15 triliun asing tuh cuman ngeborongnya sekitaran 600 miliar berapa ya? Kalau nggak salah. Hari ini 11 triliun asing tuh net buy. Jadi ada beli jual. Net buy-nya sekitaran 216 miliar. Jadi ada beli, ada jual. Di GoTo asing masih beli 150-an miliar, ICBP 113,7 miliar. Jangan diikutin karena buat retail ini udah ketinggian. Kemudian BMRI 109,7 miliar, ISAT 63,5 miliar, film 53,4 miliar. Sebentar ya. Oke. Nah, terus kita mau review hari ini selain saham batubara, kita mau review saham sektor konstruksi. Konstruksi tuh tadi naiknya gila-gilaan, kita lihat satu-satu ya. Mtrade untuk trading ini nitip sendal di beberapa saham aja, nggak semuanya. Ini di PTPP kita ada tadi ada buy dikit, terus dia naik dengan volume tinggi, tapi habis itu ekornya panjang. Dan ini sangat wajar untuk saham yang udah jatuh dalam ya. Jadi banyak orang yang mau exit juga ketika dia gerak naik. Terus kita lihat Wika, Wijaya Karya. Iya, kita lihat Wijaya Karya, Wika ini, dia naik dengan volume transaksi cukup tinggi. Adi Karya, dia naik dengan transaksi cukup tinggi juga volume transaksinya. Artinya apa? Nanti saya kasih tahu. Weton, ini dia juga rebound ya. Terus kemudian WG ini dia juga naik
Oke, nah ini karya-karya semua ini. Terus aku bahas dari segi teknikal ya. Sebenarnya dari segi fundamental ada yang aku mau sampaikan, tapi kayaknya lebih enak dari teknikalnya aja, supaya nggak ada judgement. Ya, kecuali WSKT. Ya, jadi teman-teman, ini contoh. Ini dia naik volume tinggi. Ini arahnya kemana? 1 hari, 2 hari ke depan mungkin masih bisa gini, tapi habis itu dia akan sideways lagi. Kenapa? Karena baru naik sehari. Jadi kalau kalian view-nya trading, masih bisa dikasih kesempatan untuk koreksi dan dapat di harga bawah. Tapi kalau untuk view-nya investing, sebaiknya enggak. Kenapa? Karena secara fundamental agak-agak lagi ada masalah ya. Jadi mungkin teman-teman ada banyak baca berita ya dari beberapa perusahaan ini. Mungkin dibaca aja lah di channel berita, karena aku nggak enak juga mau ngomongnya. Anyway, aku selalu balik ke technical ya. Jadi selama technicalnya bagus, kita akan masuk. Sementara untuk trading doang, nanti habis ini dia bisa turun lagi, bisa sideways lagi gitu. Oke? Isu Aritonang Daniel, isu LabKU, Wika dan BSKT gimana ya? Itu tadi yang aku mau mention juga, cuman kan itu masih diinvestigasi juga ya. Jadi balik ke technical juga ini. Sunday Fleur, be greedy when others are fearful, tidak berlaku untuk semua saham. Kalau sahamnya, perusahaannya secara fundamental kurang oke, aku nggak mau. Ya, atau secara teknikal kurang oke. Dalam hari ini, saham konstruksi sedikit membaik secara teknikal, tapi ini belum memberikan satu konfirmasi bahwa secara teknikal dia akan uptrend. Naiknya tuh masih temporer banget gitu. Perlu diingat teman-teman, tradingnya jangan terlalu agresif. Jadi kalau kalian cari saham, itu yang mantul ketika dia uptrend. Jadi uptrend terus turun, dia mantul. Bukan yang dari downtrend terus baru naik sehari. Nah itu agak-agak riskan. Oke, sekarang kita ke GoTo, Gojek Tokopedia. Gerakannya lumayan volatile ya. Tanggal 31 kemarin, ini dia habis naik 34% auto reject atas, kemudian langsung dibanting auto reject bawah. Dan ini tadi lumayan volatile, kelihatan dari ekornya panjang. Nah, untuk Gojek sendiri sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, asing itu masih net buy 150,4 miliar. Cuman yang jualan banyak juga. Jadi yang jualan bukan dari retail. Yang jualan tuh dari investor-investor gedenya. Mereka lagi mau jualan. Nah, kenapa mereka jualan di angka segini? Apakah mereka cuan? Oh, cuan. Kenapa? Karena kan mereka dapatnya dulu di valuasi yang sangat murah sekali. Jadi kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan teknologi ini memang valuasinya cukup mahal ya. Jadi mereka waktu membangun ada banyak investor masuk dulu valuasi masih murah, investor awal-awal, kemudian sekarang udah di IPO kayak gini ya, jujur kata udah banyak yang exit lah. Enak nggak enak ngomong, kenyataannya begitu. Apakah tujuan IPO-nya buat exit? Nah, saya juga nggak tahu. Tapi kenyataannya banyak juga yang exit. Gimana nasib GoTo ke depan? Aku melihatnya jika perusahaan ini nggak bakar-bakar duit lagi, pelan-pelan dia bisa cuan, maka lama-lama dia juga akan menjadi perusahaan yang bagus, bisa menjadi value company. Mungkin nggak bisa saya bandingkan apple to apple dengan Amazon. Tapi Amazon dulu juga gitu, nggak sampai bakar uang yang gimana-gimana sih. Sebenarnya Amazon tuh mereka mengutamakan cash. Nah, tapi culture-nya perusahaan teknologi itu sangat volatile. Nah, lama-lama Amazon ini dia juga bisa menjadi value company. Nah, mungkinkah GoTo ke depan bisa seperti itu? Kita kawal aja. Kalau dia bisa cuan, ya lama-lama bisa lebih oke. Oke, terus kita mau lihat saham banking ya. Kita mau review banking. Jadi yang menarik, banking ini udah tinggi, terus dia sempat jatuhnya tuh 31 Mei, ini pas si GoTo lagi naik 34%, bankingnya pada turun dan volumenya gede. Banyak yang berpikir, wah ini big fund-nya tukar barang nih, tapi ternyata dia naik lagi dan masih diborong asing sampai hari ini. Jadi untuk
banking masih oke. Terus teman-teman yang belum punya banking, oh ya, tadi bicara soal saham konstruksi udah mulai naik ya. Aku mengartikannya sih gini, dan naiknya tuh dengan volume transaksi tinggi. Aku mikir, saham-saham yang istilah kata sangat lambat sekali, sangat-sangat lambat sekali, yang bahasa halusnya tuh laggard lah ya. Emiten-emiten yang harga sahamnya tuh sangat laggard, itu udah mulai naik, bahkan udah naik semua. Kalau dicari sektor apa yang belum naik, itu mungkin sisa semen, pulp and paper, dan konstruksi. Saya lebih prefer semen dan juga pulp and paper, karena pulp and paper ini dia cyclical. Ya pas lagi turun banget pasti ada naiknya juga, jadi ngumpulin di bawah, ngumpulin dikit-dikit di bawah. Tapi kalau sektor konstruksi yang lagi, terutama konstruksi BUMN yang lagi banyak keterpa isu, terus tiba-tiba naik dengan volume sangat tinggi sekali, saya cuma mikir satu hal, ini big fund, duit gede ini apa udah kehabisan barang, kehabisan pilihan, kebanyakan duit kehabisan pilihan. Artinya apa? Artinya market mau bullish. Diaminkan aja ya. Jadi kita tetap hope for the best and prepare for the worst. Jangan terlalu agresif juga masukin duit semuanya di saham. Cuman aku ngelihatnya kayak gitu. Paham gak? Semoga paham. Ya bahasanya nih, ngomongnya udah aku coba sediplomatis mungkin gitu loh. Jadi istilah kata tuh emiten yang lagi fundamentalnya lagi ada keterpa sesuatu, itu bisa, bukan emiten sih, sektoralnya itu bisa naik meskipun WSKT nggak naik ya. Aku merasa kayak big fund ini ada duit tapi pilihan saham-saham yang valuasinya murah tuh udah habis gitu. Ada yang nanya, bandar ya Ci? Gitu. Enggak, it doesn't have to be bandar loh. Investor gede, mereka mau cuan dan strateginya mereka tuh very simple, value investing, masuk di emiten yang valuasinya murah. Oke, kita mau move ke sektor yang lainnya yang juga lagi masih murah. Nah, beberapa waktu kemarin, ini aku bahas beberapa aja ya, nanti selengkapnya ada di morning briefing M-Trade. Ini ayam-ayaman Japfa. Dia tuh naik ketika Japfa ini dia ekspor ayam ke Singapura. Jadi dia ekspor ayam ke Singapura. Tapi yang menarik, dia tuh nurut banget sama teknikalnya. Pas ditarik di sini ya, tarik di sini, ini dia retrace-nya tuh benar-benar pas kena garis biru ini. Ini dapat dari high pada tanggal 29 Maret di garis biru ini ya, dan kemudian dia ketahan di sini sampai sekarang belum breakdown, sehingga M-Trade ada masuk 2 atau 3 hari kemarin, dan ini menarik. Valuasinya juga masih murah, sehingga kita di Mvest juga masih ada pilihan untuk saham sektor poultry. Selengkapnya kalau teman-teman di Mvest, kalian mesti harus nonton video desain portfolio ya. Jadi investors nonton video desain portfolio. Itu seminar aku kalau nggak salah Sabtu kemarin. Kita ngebahas tentang bukan cuma sahamnya, tapi seberapa banyak portfolio kita diisi oleh saham dari sektor tertentu. Misalkan dari poultry itu cuma boleh berapa. Terus kemudian dari properti berapa, gambarnya tuh kayak gimana. Investors yang dulu gambarnya mungkin lebih gede sektor propertinya gitu, tapi investor yang sekarang itu nggak gede di sektor properti karena properti udah naik gitu. Jadi Cepin dan Japfa ini valuasinya juga besok kita akan bahas di Mvest ya. Secara valuasi mungkin masih lebih murahan, masih lebih terdiskon si pulp and paper, tapi dua ini masih cukup oke. Kita lihat dia lagi minus, apanya yang minus? Oke. Sell on May and back at June. Aku nggak pakai sell on Mayan karena sell on May itu sebenarnya merupakan awal dari siklus Mei sampai September. Jadi bulan Agustus tuh paling banyak turun, kemudian September atau Oktober tuh di bottom gitu. Jadi bukan berarti Mei-nya yang turun gitu. Oke, terus coal gimana? Tadi aku udah bahas kelapa sawit, nanti aku bahas. Aku mau bahas pulp and paper.
Di sini aku nggak akan bahas valuasi, valuasi ada dibahas di MFest lengkap. Tapi aku akan ngebahas teknikalnya. Kalau buat jangka menengah panjang, aku demen banget cari saham-saham yang secara monthly chart. Monthly chartnya itu jatuh parah gitu. Dan ini udah nembus MA100. Jarang banget saham tuh nembus MA100 monthly. Ini perhatikan, di Maret 2020, Ciwi Kimia ini dia ketahan MA100 monthly-nya di monthly chart. Terus kemudian dia ada pantulan dikit-dikit dan mulai menguat. Nah ini udah tembus MA100 monthly. Apakah dia akan sampai ke MA200? Kok kayaknya enggak ya. Karena ngelihat situasi sekarang market juga udah mulai rame. Dan kalau suku bunga udah mencapai puncaknya dari The Fed, itu market bakalan lebih cepat naiknya. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin ekonomi di Amerika tuh juga udah slow down banget. Sehingga kemungkinan untuk The Fed naikin suku bunganya tinggi, lebih tinggi lagi itu sangat kecil sekali. Nah, kalau suku bunga udah nggak naik, saham bisa naik. Nah, ini INKP dia juga kena di MA100 monthly-nya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang aku bisa bagiin bahwa analisis teknikal itu berguna juga untuk investasi jangka panjang. Mungkin ada yang bilang, investasi jangka panjang itu main valuasi aja, fundamental main valuasi. Iya sih, bener. Aku selalu fundamental dulu, kemudian valuasi teknikalnya terakhir. Cuman, kalau kamu sebagai investor retail, duitmu terbatas, duitmu nggak banyak, menghina nih, masa duitku nggak banyak gitu. Gini. Kalau investor institusi, duitnya tuh buat investasi tuh ratusan miliar sampai triliun. Nah, punya nggak duit segitu? Kalau nggak punya duit segitu, nggak ada puluhan miliar juga, nggak ada miliaran juga, itu artinya investor retail kita mesti pakai trigger timingnya tuh lebih bagus. Jadi jangan cuma pakai valuasi, nangkep nggak? Gini maksud aku, kalau cuma pakai valuasi, harga tuh masih bisa turun terus. How low can you go tuh nggak tahu. Tapi kalau pakai technical, kamu bisa tahu, oh kira-kira bottom itu di mana, meskipun nggak sampai 100% pas. Cuman dengan indikator-indikator teknikal kayak monthly chart kayak gini, itu bisa tahu kira-kira bottom di mana sih gitu, meleset dikit lah. Ya, jadi kalau investor gede nyicilnya tuh puluhan M. Kalau retail ya nggak tahu. Oke. Anyway, Andriku 89, selama bisa menghasilkan cuan sah-sah aja mau pakai fundamental atau teknikal atau dipakai keduanya sih. Ya emang terserah ya, duitnya masing-masing. Cuman aku belajar dari pengalaman pribadiku sendiri. Ketika dulu aku investasi, yang aku nggak lupa itu ICBP 2021 atau kapan ya. Aku beli ICBP itu karena valuasinya udah murah. Ini udah sering banget aku ceritain ya. Buat teman-teman yang di MFest tuh pasti udah tahu banget, dan ada contoh lain di MFest. Jadi di 2021 kira-kira di sinilah ya. Itu aku sempat beli terus kemudian keseret sampai ruginya 20%. Nah, dari situ aku belajar. Ketika investing, aku masuknya sebaiknya juga pakai technical. Kalau aku pakai technical kena MA 100 aku baru beli, mungkin aku keseretnya cuma 9% aja gitu loh. Tapi waktu itu keseretnya sampai 20%. Gitu, dan lama pula ya. Jadi sekarang sih posisi udah cuan, cuman kan lumayan waktu itu. Oke. Changchung An, sekarang ini IHSG lagi naik karena kemarin-kemarin bandar ambil bawah. Sekarang mereka lagi jualan di atas. Ntar kalau 15 Juni The Fed naikkan lagi suku bunga, bandar akan jualan lagi untuk ambil di bawah. Anyway, mau namanya bandar, mau namanya investor, institusi, retail, semua mau cuan dong. Semuanya tuh mau jualan di atas. Jualan di atas itu tidak berarti kamu harus beli di paling bawah, di bottom bawah gitu ya. Yang bisa beli di paling bottom bawah siapa? Ya mereka yang bisa ngumpulin di harga paling bawah, which is orang-orang yang lebih punya duit gitu loh. Saya sih nggak pusing bandar atau investor gede mereka profit taking atau gimana. Chart nomor 1 itu yang paling bisa ngelindungin retail gitu. Nggak juga mereka profit taking. Mari kita lihat beberapa saham besar. Seperti contohnya Big Caps Banking, ini kalau dibilang BBCA kemarin ada profit taking, tanggal 31 itu ada profit taking juga, tapi tidak semuanya. Karena mereka harus ngehold ini dan mereka punya modal bawah banyak juga gitu. Sekarang kita lihat ICBP, ini yang lagi ngegas. Apakah ICBP ada profit taking? Ya pastinya ada. Perhatikan di sini ketika
volume merahnya tuh gede-gede, itu mereka lagi profit taking, tapi mereka buyback juga gitu. Ada yang beli, ada yang jual. Fundamental nomor 1 untuk saham big caps. Tapi kalau untuk saham second liner, technical lebih penting menurut saya. Karena banyak emiten, banyak perusahaan itu yang second liner, mereka tuh fundamentalnya bagus banget, harga sahamnya nggak naik-naik. Oke, aku mau review saham yang lain. Yang menarik ada saham ASA. Let me check. Di Mtrade ada ASA. Ya, ASA kita ada ngehold cuan sekitaran 14 sampai 17%. Kita akan kasih petunjuk untuk jangka menengah juga buat jualannya untuk jangka menengah. Sebentar ya. Oke. Ya, ini buat jangka menengah ya, ASA. Dan juga jangka pendeknya, Mtrade ada beli kemarin, beberapa hari kemarin. Sebenarnya ini agak spekulatif kita beli ASA. Karena di sini volumenya gede banget, ada buangan gede. 16 Mei. Ini tanda distribusi sebenarnya. Tapi hari ini naik dengan volume lebih gede, ya kita hold aja. Udah cuan sekitaran 14 sampai 17%. Kita akan kasih petunjuk untuk jualan jangka menengahnya juga. Oke, sekarang kita mau review dari pulp and paper lagi, dari ayam-ayaman lagi, poultry. Ini ada Malindo Feed Mill, tadi aktif banget ya. Mungkin para scalper udah dapat cuan di sini. Kalau kalian belum jualan, tenang aja, nggak apa-apa. Ini semua saham poultry, tiga-tiganya lagi di area support. Dan kalau udah kayak gini, kelihatan ekor tinggi kayak gini, ini jualannya mesti harus mantau real time. Kita akan bantu melalui Mtrade ya, karena kalau IG Live kan malam-malam gitu. Oke, Miss, portonya banyak ya? Nggak juga kok. Banyak dan sedikit itu relatif dibandingkan sama siapa. Mari kita lihat PTBA. Ada yang bilang PTBA lagi uptrend ya. Nah, uptrend atau downtrend tuh sebenarnya dibandingkan dengan apa dulu. Ini kalau jangka menengah dia masih downtrend. Short term memang iya uptrend beberapa hari, tapi udah nggak layak untuk dibeli. Ini udah riskan dengan tren harga batu bara turun ya. Jadi paling sampai 3350, 3400 turun koreksi. Kalau mau buy on weakness di bawah ya. Mtrade ada nitip sendalnya ada di satu saham batu bara yang lain. Oke, terus aku mau review sektor yang lain yang belum gerak lagi apa nih? Apa coba? Aku mau review apa? Oke, ini harga apa nih? CPO. Ini harga CPO. Harga CPO ini trennya masih turun terus. Kita coba lihat chart monthly-nya, apakah dia udah cukup murah atau belum. Kita lihat monthly chart CPO. Sorry. Ya, CPO udah turun banyak banget ya. Wait and see dulu. Wait and see dulu ya. Jangan nangkep pisau jatuh. Kita akan kasih tahu secara real time. Ini udah masuk ke watchlist kita juga, udah murah banget. Kita coba lihat AALI, Astra Agro Lestari. Daily chartnya gimana? Nah, tidak semua saham yang jatuh di monthly, jatuhnya tajam kena support, itu kita investasiin, enggak. Jadi enggak semua saham untuk jangka menengah. Saham-saham yang komoditi kita enggak. Tapi TKIN, INKP itu saham komoditi juga gitu. Ya itu udah keterlaluan aja jatuhnya, valuasinya udah cukup murah. Terus AALI ini juga jatuhnya udah banyak ya, boleh di watch nggak? Boleh sih buat trading aja. Oke, jadi ini kita lihat nanti, kita mulai watch, tapi jangan masuk dulu, jangan nangkep pisau jatuh. LSIP juga sama, dia masih downtrend. Oke, terus aku mau review buat makro dikit ya.
Aku mau review buat makro PMI manufaktur China. Di Mei ini turun jadi 48,8. Padahal sebelumnya April udah turun di 49,2. Di bawah angka 50. Jadi agak-agak slow down. Dampaknya ke Indonesia adalah perlambatan perekonomian ini di China ini bikin ekspor batubara ke China jadi agak-agak terpengaruh juga. Jadi mempengaruhi nilai ekspor dan juga harga komoditas gitu. Oke, terus aku mau review juga batubara bakalan naik nih harga batubara karena ada krisis energi di Bangladesh. Permintaan listriknya naik 18% ya. Jadi bakalan ada rebound dikit, bisa kita pakai buat trading. Tapi jangan PTBA. PTBA udah ketinggian. Oke. Aku mau review properti. Sido, banyak yang minta Sido, habis ini aku review Sido ya. Ini properti, ini BSDE. BSDE-nya kemarin sempat breakdown dari pattern double tops. Sebenarnya nggak bisa pas sih, high-nya tuh nggak bisa sama. Cuman ya anyway, ini mantul jangka pendek ya. Jadi bisa turun, mantul dikit ini masih bisa turun lagi. Ini aku gambar chartnya jadi kayak gini. Nah ini kayak gini nih. Dia kalau mantul itu mentok sekitaran 1140 sampai 1150. Jadi sementara ini wait and see dulu untuk sektor propertinya. Buat kalian yang beli di atas untuk trading, mungkin nanti kalau ada pantulan bisa kurangin posisi dulu. Nah, untuk investor gimana? Untuk investor kemarin di gathering MVest kita udah kasih tahu jangan beli di atas ini. Jadi untuk investor kita nunggu diskon. Jadi kemarin pas jatuh di bawah sini MVest kita kasih tahu boleh beli buat yang belum punya. Oke, terus kita lihat BSDE itu udah agak mahal secara teknikal. P1 yang justru malah baru mulai merangkak naik gitu. Nah, selain properti residensial, kita mau watch juga properti industrial buat trading ya. Properti industrial buat trading. Bentar. Contohnya SSIA ini kita watch juga. Ini ada pattern cup with handle, cakep, hari ini udah breakout ya. Jadi ini menarik buat trading. Level buy nanti dikasih tahu di Mtrade. Terus karena harus real time. Demas ini juga industrial, kemarin sempat kena cut loss sekitaran 2,8% dan BEP 0,6%. Kenapa? Karena dia sideways terus. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya ini sideways-nya dia stabil antara 165 sampai 174. Jadi prefer SSIA untuk saat ini buat trading daripada Demas. Tinggal nunggu waktu aja sih. Demas ini dia juga bakalan gerak karena di sini ada tanda akumulasi gede banget di sini ya. Jadi kita tetap watch Demasnya. Oke, terus masih dari dunia properti. Ada Intiland Development, kemarin naik lumayan kenceng. Dan hari ini tadi Mtrade ada profit taking sekitar 2-5% untuk swing tradingnya. Untuk jangka menengahnya masih ngehold. Di Mtrade tuh sangat lengkap sekali, ada swing trading, ada jangka menengah. Tapi kalau teman-teman nanya saya sendiri, tradingan saya tuh lebih sifatnya ngehold, follow the trend until its end, atau value investing. Karena belakangan ini banyak saham yang belakangan ini tuh dalam arti setahun sampai 2 tahun terakhir tuh banyak saham yang valuasinya murah. Jadi aku nggak terlalu banyak nge-swing. Nanti tunggu kalau marketnya udah trennya bener-bener uptrend, aku akan lebih banyak nge-swing. Karena apa yang mau diinvestasiin kalau semuanya udah mahal. Jadi teman-teman yang mau belajar di MVest, hari ini Harbolnas, hari ini dan besok ada bundling MVest dan masterclass super trader. Oke? Mtrade-nya nggak ada promo, malah mau naik investasinya. Oke ya, Sido, banyak banget yang nanya Sido. Iya, banyak banget yang nanya Sido. Ini hari mantul, Sido. Masih oke sih buat jangka panjang, masih oke banget. Kalian nanya kenapa? Mungkin karena nyangkut kah? Nyangkut Sido kah? Saya nggak tahu juga. Hold aja sih.
hold aja Sidonia, nggak apa-apa. Ini buat long term, ini masih bagus, dia masih bagi dividen, masih oke juga gitu. Malah sekarang waktunya ngumpulin buat yang investing. That simple buat Sido sebenarnya. Aku langsung ke kolom question. Ini ada BMRI ditanya 26 orang, 26 likes. Jadi aku ke BMRI. Tadi kayaknya udah deh BMRI. Kenapa kalian nanya BMRI? Ada apa dengan BMRI? Oh, tadi breakdown. Saya sempat lihat tadi BMRI breakdown dengan volume lumayan, abis itu mantul naik lagi, masih oke, aman-aman aja, nggak usah takut. Oke, BMRI udah aku bahas ya, jadi aku delete ya BMRI ya. Terus TLKM. Oke, TLKM ini di area support juga sekitaran level 4000 sampai 4100. Buat investing valuasinya ya biasa-biasa aja sih dia. Teknikalnya dekat support. Jadi kalau mau investing tunggu area 4000 sampai 4000-an kali ya. Diskon area 4000-an itu oke. Nah, sekarang sih sebenarnya not bad juga. Cuman kalau bisa dapat 4000-an lebih murah lagi. Masih oke. TLKM mau bagi dividen, palingan kalau habis bagi dividen nanti 10 Juni dia bakalan turun. 10 Juni turun. Dividen yieldnya lumayan gede, sekitaran 4%. Oke. Jadwal bagi dividen 8 Juni. Ada WIM dengan dividen per share 72,9, dividen yieldnya 5,5%, lumayan gede, jadi hati-hati. WIM 9 Juni bisa turun. Pegas 9 Juni dia bagi dividen 9,7% dividen yieldnya dibanding harga hari ini. Jadi hati-hati tanggal 12 dia bisa turun. TLKM 9 Juni bagi dividen cuma 4% dividen yieldnya. Hati-hati tanggal 12 bisa koreksi juga. Kesempatan buat yang mau investing, aku sih lebih prefer masuk setelah come date. Ada koreksi harga lumayan. Medco 13 Juni bagi dividen kecil 2,5% aja. Terus abis itu ada Cleo 14 Juni 0,3% dividen yieldnya. Jadi yang gede tuh Pegas tanggal 9 Juni. Kita review teknikalnya Pegas gimana. Oke, Pegas jangka pendek kita udah profit taking ya, sekitar 4-5%-an. Trade masih ada untuk jangka menengah. Kenapa Pegas kita jual? Karena dia mentok di resisten ini beberapa kali nggak bisa breakout terus, dan kita dapatnya di harga base price di bottom sekitaran 1385. Jadi kalau nanti breakdown dari 1335 kita bakalan bisa cut loss juga. Cuman selama masih di atas 1335 kita hold dulu Pegasnya. Ayo hijau, tidak ada berita. Tadi ada berita UBK-nya Inco, kemudian tidak berbanyak. Udah fokus teknikal aja, nggak usah dipikirin karena kita nggak invest juga kan di Inco buat komoditi. INKP TKIM itu meskipun masuk MVest, dia bukan yang buat sampai tahun-tahunan, sampai 3 tahun, 5 tahun gitu, enggak. Itu paling rentang waktunya setengah tahun sampai setahunan. Jadi cuan bungkus. Oke. MTEL. Ada yang nanya MTEL gimana nih? Breakdown. Breakdown. Pertahanan terakhir 640 ya. Jadi untuk investor yang nggak siap dengan floating loss atau investor berjiwa trader, ya pakai technical ini aja. Ini udah pertahanan terakhir 640 dan 660. Jadi 660 tuh di sini, terus 640 tuh di bawah sini. Ini support paling kuatnya dia. Kalau breakdown dari 640 bakalan jadi downtrend. Ini kalau investor berjiwa trader boleh cut loss dulu karena mindset secara valuasinya, secara fundamentalnya masih belum kuat gitu. Tapi kalau kalian bener-bener value investing dan ini duit dingin banget, itu di hold nggak apa-apa.
Tapi bingung nih, saya pilih yang mana? Saya paham valuasinya, saya paham perusahaannya, cuman saya masih galau aja ketika dia breakdown, karena kalian ngerti technical gitu. Ketika dia breakdown masih galau. What to do? Kalau kalian galau, artinya quit aja, cut loss aja, ganti yang lain, mumpung ruginya nggak banyak. Ini ada yang nanya, dia punya di harga 770 tuh lumayan tinggi. Tunggu technical rebound aja kalau harganya 770. Kalau harganya di bawah 700 bisa batasi resiko. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung mantapnya hati juga. Sunday floor. Miss kalau bikin trend line dan support baik pakai line atau candle, ekor atau body candle maksudnya. Kita pakai end of body, kadang-kadang kita pakai tail juga. Kalau di monthly kita pasangin dua-duanya. Arto gimana sama gudang garam? Arto tuh ada pattern inverse head and shoulders, dia turunnya udah mulai ketahan. Dia ada tanda reversal sebenarnya, cuman naik untuk jadi uptrend juga agak-agak berat ya. Dia tuh market capnya lumayan gede, terus yang nyangkut banyak banget di sini, parah nyangkutersnya gitu. Jadi kalau aku pakai Arto ini lebih ke trading jangka pendek atau swing trading aja. Dan kalau misalnya dia beneran naik tinggi, ini dipakai buat keluar atau kurangin posisi aja gitu. Miss kenapa kalau Miss live banyak senyum market hijau? Oke. Itu sindiran halus supaya saya banyak senyum gitu ya. Baiklah. Review lagi. Review makro. Rupiah menguat, tanda bagus. Tarif bea cukai untuk CPO turun, ini tanda bagus. Demand CPO bakalan naik. Saat ini pemerintah lagi beresin aturan konsolidasi yang disesuaikan dengan blueprint 2 tahun lalu yang diterbitkan oleh Boston Consulting Group. Jadi ini 9 BUMN konstruksi itu bakalan jadi 4 aja ya. Jadi dari sisi pembiayaan untuk setiap proyek itu lebih strategis dan infrastrukturnya akan lebih terfokus. Jadi untuk sektor konstruksi sentimennya itu aja sih. BBYB, Jack Ma borong BBYB. Mari kita lihat. Ada sentimen buat BBYB. Patternnya belum sebagus Arto di sini, tapi di watch aja. Aku nggak favorit saham kayak gini, yang dia mantul dari downtrend. Oke. TLKM ada buyback di bawah harga pasar 3291, buybacknya cuman 5 miliar aja. Jadi ada bagi dividen juga, tapi tunggu kalau mau beli, tunggu dia habis bagi dividen, habis come date. Tadi tanggalnya aku udah mention ya. Cukai rokok akan naik, Miss. Ya, naik terus itu mah. Jadi rokok kita pakai technical aja. Technicalnya gudang garam cakep. Dia menolak breakdown. Gitu. Jadi kita ada buyback lagi, dan ini ada bentuk flag. Jarang banget saham blue chip kayak gini. Anyway, selengkapnya akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Untuk watchlistnya apa aja buat tradingan besok tuh akan dibahas di morning briefing M-Trade besok ya. Ada 3 watchlist buat besok. Thank you buat semuanya yang udah join IG Live malam hari ini. Jangan lupa teman-teman, ada promo apa ya tadi? M-Fest bundling dengan masterclass Super Trader Harbolnas tanggal 6 dan 7 Juni 2023. Bulan Juli 2023 nanti, jadi bulan depan Juli itu investasi untuk M-Fest, kemudian Super Trader dan juga M-Trade, terutama M-Trade ya, itu kayaknya ada adjustment. Udah lama M-Trade gak naik harga, padahal UMR naik. Anyway, thank you semuanya. Selamat malam. Salam profit. Dadah.